Perkenalkan, nama saya Lutfia. Dan saya Cahayatri Rainda. Kami dari kelas 11 IPS 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi APBN dan APBD. Di video ini akan kita bahas meliputi pengertian APBN dan APBD, fungsi dan tujuan APBN dan APBD, sumber-sumber penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran negara. Oke teman-teman, saya Lutfia akan menjelaskan mengenai materi APBN. Apa itu APBN? APBN singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengertian APBN menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa yang dimaksud anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN memiliki 6 fungsi. Yang pertama, fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar pemerintah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kedua, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kelima, fungsi distribusi. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir, keenam, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. APBN memiliki tujuan sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sumber-sumber penerimaan negara. Potensi keuangan nasional menentukan besarnya penerimaan atau pendapatan dan belanja negara. Penerimaan negara merupakan semua penerimaan dalam negara dan penerimaan lain yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Sumber-sumber dan pengalokasian anggaran tersebut dapat dilihat dari susunan APBN yang berlaku. Adapun sumber pendapatan negara dapat berasal dari pajak dan retribusi, eksploitasi sumber daya alam, serta pungutan-pungutan lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Klasifikasi pengeluaran negara berdasarkan jenis belanja diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK.02 2011 tentang klasifikasi anggaran. Klasifikasi anggaran tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Belanja pegawai. 2. Belanja barang. 3. Belanja modal. 4. Belanja bunga. 5. Belanja subsidi. 6. Belanja hibah. 7. Belanja bantuan sosial. 8. Belanja lain-lain. Dan yang terakhir, transfer ke daerah. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang APBN. Sekarang saya Cahya akan menjelaskan mengenai materi APBD. Apa itu APBD? APBD merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dari APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Menurut pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Otorisasi, 2. Perencanaan, 3. Pengawasan, 4. Alokasi, 5. Distribusi, dan ke-6. Stabilisasi. Penyusunan APBD memiliki tujuan sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan pemerintah daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Sumber pendapatan daerah berasal dari dana pendapatan asli daerah, dana perembangan, dan lain-lain pendapatan. Pembiayaan daerah bersumber dari dana sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis-jenis pengeluaran daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. Belanja daerah. Belanja daerah dipergunakan untuk pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain belanja daerah, komponen lain dari pengeluaran daerah adalah pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.